Manga One Piece chapter 1111 udah resmi rilis nih. Dalam chapter kali ini ada beberapa sorotan, yaitu diantaranya Rob Lucci yang akhirnya benar-benar berhasil dikalahkan, lalu ada pertarungan Luffy melawan Gorosei Saturn dan War Kyuri, dan terakhir yang bikin heboh adalah robot kuno yang ada di Pulau Egghead aktif bergerak dan sedang berjalan menuju Luffy. Tanpa basa-basi, mari kita langsung review dan bedah tiap panelnya. Pada cover halaman One Piece chapter 1111 memperlihatkan Luffy dan teman-temannya yang sedang menaiki ubur-ubur. Di sana ada Kuma, Bonnie, dan juga Vegapunk. Panel manga pertama menunjukkan Gorosei Mars yang rupanya udah berhasil menembus barir di Labu Fest. Jinbe menyadari ada haki luar biasa yang tiba. Jinbe langsung menyuruh Zoro buat segera pergi dari lokasi pertarungan Zoro dan Lucci. Tapi Zoro menjawab masih belum, karena rupanya setelah Lucci diserang Zoro di chapter sebelumnya, dia masih bisa berdiri meskipun badannya udah terluka parah. Sanji kembali menghubungi Jinbe dan bertanya apa dia udah berhasil menjemput Zoro. Jinbe memaksa Zoro buat segera pergi dan berkata kalau dia udah menang. Akhirnya karena kesel, Jinbe memberikan serangan penutup pada Lucci dengan jurus pukulan karatenya. Saat itulah Lucci benar-benar sudah nggak mampu lagi bertarung karena wujudnya kembali jadi manusia. Begitu Zoro dan Jinbe pergi meninggalkan Lucci, Gorosei Mars tiba. Mars datang dengan wujud burung raksasanya dan membuat Lucci tertegun beberapa saat. Dia bertanya ke Lucci di mana lokasi dari Vegapunk York. Lucci memberitahu detail lokasi Vegapunk York yang berada di lantai 4 gedung A dan sedang ditawan di ruang kendali. Lucci juga memberitahu Mars kalau ada 2 orang kru Mugiwara yang barusan kabur adalah Zoro dan Jinbe, serta masih ada lagi 5 anggota Mugiwara lainnya dan 2 klon Vegapunk. Mereka semua sedang berusaha kabur lewat pintu belakang Labu Stratum. Lucci juga menjelaskan ada beberapa anggota Cyberpol dan Seraphim yang ditawan di lantai bawah tanah. Terakhir Lucci menyampaikan bahwa tersisa 6 menit lagi sebelum siaran Vegapunk aktif. Mars salut dengan semua kerja keras Lucci dan dia sudah nggak punya pertanyaan lagi. Sebelum Mars meninggalkan Lucci, Lucci memiliki satu hal yang ingin dia sampaikan. Dia bilang pada Mars kalau rekannya Kaku ada di ruang kendali dan terluka parah. Lucci meminta pada Mars buat menyelamatkan nyawanya. Namun Mars bilang itu hal yang mustahil, karena baginya sulit menyisihkan satu serangga saat kau menghancurkan seluruh sarangnya. Kemudian Mars pergi meninggalkan Lucci. Panel beralih ke tempat Luffy, Dory, Brogy, dan Gorosei bertarung. Luffy terlihat sangat gembira dengan kehadiran Dory dan Brogy. Dia terkejut kalau Dory dan Brogy tiba di Egghead. Mereka sempat sedikit berbincang sebentar karena sudah 2 tahun mereka nggak bertemu. Dory dan Brogy terkejut dengan penampilan Luffy yang sekarang, karena kata mereka wujud Luffy mirip seperti Dewa Elbaf yang ada dalam cerita-cerita. Luffy sendiri pun nggak bisa menjelaskannya. Gorosei, War Kyuri, dan Saturn menyela obrolan mereka. Kedua Gorosei tersebut berkata kalau para raksasa adalah masalah yang cukup merepotkan. Dory dan Brogy yang melihat wujud awakening Gorosei berkata kalau mereka seperti monster besar yang ada di hutan Pulau Elbaf. Luffy mencoba mengingatkan Dory dan Brogy kalau sekarang bukan waktunya buat bertarung. Dory dan Brogy tahu hal itu karena Sanji sebelumnya udah meminta tolong pada mereka berdua buat membantu Luffy pergi dari pulau. Saat itu juga Dory meniup trompet yang menandakan sinyal kalau mereka sudah bertemu dengan Luffy. Kemudian para kru raksasa Elbaf memberi isyarat kalau sekarang saatnya mundur dan kembali ke kapal. Karena tujuan sebenarnya para raksasa datang ke Egghead adalah membantu menyelamatkan bajak laut Luffy dari Buster Call, bukan buat bertarung. Gorosei, War Kyuri sadar kalau trompet barusan adalah sinyal buat mundur. Dia kemudian melancarkan serangan untuk mencegah mereka kabur. War Kyuri mengeluarkan gelombang serangan haki yang sangat hebat ke arah Luffy, Dory, dan Brogy. Efek dari serangan haki ini sangat lucu saat mengenai Luffy, karena membuat anggota badan Luffy terpisah-pisah. Mulai dari mata, sandal, topi, bahkan tato luka yang ada di dada dan pipi Luffy juga terpisah. Gelombang serangan haki dari War Kyuri ini bahkan mencapai tepi lautan. Para angkatan laut yang berada di kapal juga terkena efek haki dari War Kyuri dan mereka pingsan. Dory dan Brogy sepertinya baik-baik saja. Mereka justru mengkhawatirkan Luffy karena tubuhnya sangat aneh saat terkena serangan tadi. Namun Luffy terlihat baik-baik saja sambil memasang kembali bekas lukanya di tubuhnya. Lukanya ini udah kayak stiker aja, tinggal pasang lagi. Dory dan Brogy tahu bahwa serangan barusan adalah auman Hausoku Haki. Mereka bingung siapa sebenarnya sosok monster yang ada di depan mereka. Luffy menjawab kalau dia adalah sosok petinggi di pemerintah dunia. War Kyuri kemudian melompat dan mencoba menyerang Luffy. Taring War Kyuri berubah jadi pedang dengan bilah tajam. Namun Dory dan Brogy berhasil menahan serangan War Kyuri dengan jurus perisai matahari mereka. War Kyuri berkata takdir apa yang sebenarnya mengikat kalian. Dia juga bertanya ke Dory dan Brogy apakah mereka tahu siapa sebenarnya Luffy itu. Dory dan Brogy kompak menjawab kalau Luffy adalah nakama mereka. Kemudian memukul mundur Gorosei, War Kyuri.
Setelah Valkyrie dipukul mundur, sekarang giliran Saturn yang mencoba melakukan serangan. Saturn berkata jika itu memang keputusan Dory dan Brogy menganggap Luffy adalah teman mereka, maka mereka akan dihapuskan dari sejarah dunia ini. Kemudian dia menembakkan semacam bola-bola racun dari mulutnya. Luffy panik dan berkata awas itu adalah racun. Kemudian Luffy mencabut pohon besar dari tanah. Kemudian dengan kekuatan imajinasinya, dia mengubah pohon itu jadi tongkat baseball. Luffy bersiap dengan ancang-ancang layaknya pemukul dalam olahraga baseball. Lalu dia memukul bola-bola racun tersebut ke arah Gorosei seperti sebuah pukulan home run. Luffy tertawa terbahak-bahak dan berkata rasakan sendiri racunmu itu. Gorosei, Saturn, dan Valkyrie terkena serangan tersebut. Dan rupanya itu bukan racun, melainkan sebuah bom yang bisa meledak saat mengenai lawannya. Luffy terkejut karena dia mengira kalau bola-bola tadi adalah racun. Brogy berkata kalau mereka pasti sekarang udah mati, tapi Luffy menjawab kalau mereka nggak bisa mati. Kemudian diperlihatkan ketiga Gorosei, Valkyrie, Saturn, dan Jupiter yang sudah bangkit lagi dalam bentuk siluet hitam. Dory berkata kalau begitu ayo kita lari sambil bergumam dengan tawanya menanyakan serius mereka nggak bisa mati. Luffy menjawab dengan kesal kalau semua serangannya nggak ada yang berhasil dan mereka terus-terusan pulih. Tapi kemudian Brogy menjawab dia belum pernah mendengar sebuah ras atau ada kemampuan yang bisa melakukan hal tersebut. Panel beralih ke kru topi jerami yang sudah siap berangkat. Nami menyuruh Jinbe dan Zoro untuk lebih cepat. Jinbe berlari sekuatnya sambil menggendong Zoro dan berkata mereka lagi OTW. Saat hampir tiba di kapal bajak laut raksasa, rupanya para wakil admiral udah ada di sana buat mencegah Bonnie kabur. Pada panel terakhir manga chapter 1111 memperlihatkan Gorosei Mars yang sudah berhasil menemukan tempat Vegapunk York disekap. Lalu ada juga Kizaru yang masih tergeletak di lantai setelah Luffy melemparnya di chapter sebelumnya. Kizaru berkata kalau lukanya sangat dalam dan dia butuh istirahat sebentar sementara para angkatan laut bergegas untuk merawat Kizaru. Kemudian di pantai barat laut ada sosok raksasa yang sangat besar bahkan melebihi ukuran ras raksasa. Dia berjalan di tengah kobaran api. Rupanya itu adalah robot kuno raksasa yang tertinggal di Pulau Egghead. Robot tersebut berjalan sambil menggumamkan sesuatu. Dia berkata, maafkan aku Joy Boy. Di akhir panel tertulis sebuah kalimat, sebuah pernyataan maaf. Untuk apa? Banyak yang bisa kita kulik dari manga One Piece chapter 1111 ini. Misal yang pertama adalah kekuatan pemulihan dari Gorosei. Kita semua tahu kalau ras raksasa punya umur ratusan tahun. Ketika mereka tahu Gorosei nggak bisa terluka, mereka heran karena sejauh yang mereka tahu tidak pernah ada ras atau kekuatan yang punya kemampuan tersebut. Lantas sebenarnya siapa para Gorosei ini? Kedua adalah aktifnya kembali robot kuno raksasa di Egghead. Menurut Vegapunk, robot ini dulu pernah menyerang Marijoa. Kemudian dia berhenti bergerak karena kehabisan sumber energi. Nah, di chapter kali ini robot tersebut aktif kembali sejak Luffy mengaktifkan mode Nika. Apa hubungan Luffy dengan robot ini ya? Dan pasti yang jadi pertanyaan, kenapa robot ini meminta maaf pada Joy Boy? Oke, itu tadi adalah review lengkap dari manga One Piece chapter 1111. Setelah chapter ini, Oda akan ambil libur selama 3 minggu lamanya. Menurut pesan yang disampaikan Oda, dia tahu orang-orang atau penggemarnya khawatir dengan kesehatannya setelah mendengar berita duka dari Akira Toriyama. Jadi dia memutuskan untuk mengambil libur dan beristirahat. Terima kasih sudah menonton dan jumpa lagi di video berikutnya.